Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami hari ini masih sehat, masih kuat, masih ada. Kami bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom. Dan kiranya kami bersyukur senantiasa Tuhan buat anugerah kasih yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih, kami percaya hanya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, hanya di dalam Engkau kami terus berserah, sebab hanya dalam Engkau lah kami memperoleh segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat teman-teman kami yang belum bergabung dalam setiap aktivitas atau apapun saat ini yang mereka kerjakan lakukan, kiranya Tuhan menyertai mereka dan menuntun mereka semuanya. Terima kasih kami hari ini ada di dalam kelas ini, Bible Study. Kiranya Tuhan terus taruhkan hikmat, pengertian bagi kami semuanya. Terima kasih. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan akan satu pujian sekolah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Oh haleluya, kami memujimu, kami bersyukur selalu kepadamu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu, sebab Kaulah pengharapanku, hanya padamu Yesus. Bagimu pujian, bagimu syukur kami naikkan. Haleluya, hanya Kau Tuhan, pengharapanku yang sempurna. Hanya Kau Yesus, harapanku yang pasti. Haleluya, biarlah mulut kami terus memuji-mujimu, biarlah mulut kami terus meninggikanmu, memuliakanmu senantiasa. Glory, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Bahwasanya tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Saudara, hari ini pelajaran yang saya rasa pasti akan memberkati kita semua. Ya, tapi mari kita berdoa minta iluminasi dari Tuhan Yesus, iluminasi dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada duanya. Hanya Engkau yang mampu untuk menyelamat kami, memberikan pengharapan yang besar, pengharapan yang mulia, pengharapan yang indah, yang jauh dari dunia ini.
Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu tetap menetapkan pikiran kami pada hal-hal di surga, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan kami dimabokkan sama dunia ini, saudara. Itu tidak berguna bagi kami, karena apa yang ada di depan itu jauh lebih mulia dari yang ada di bumi. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kita mengerti isi firman ini, dan juga jagalah mulut hati bibir hamba agar firman yang hamba sampaikan dapat dengan pelan-pelan dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat datang di pengajaran apologetik. Kali ini tentang pengharapan, habis itu muda selamanya, terus tentang kasih, dan kasih dalam arti yang lebih tinggi yaitu pengampunan. Oke, saya akan langsung mulai dengan 2 ilustrasi. Saudara, ini saya bikin ilustrasinya dengan bantuan AI. Jadi ada tulisan cahaya di antara 2 jendela. Itu AI yang kasih judul ya, saudara. Jadi saya pakai judul itu aja. Saya akan mulai 2 kisah ya. Pertama adalah cahaya di antara 2 jendela. Berikut kisah yang mencerminkan kontras mendalam antara pengharapan dan keputusasaan, menunjukkan kekuatan pengharapan yang transformatif dan menyelamatkan hidup. Di sebuah rumah sakit yang tenang di tepi kota kelabu, berdiri 2 jendela berdampingan di kamar 407. Di belakang yang satu terbaring Elia, seorang pria berusia 60-an dengan rambut menipis dan mata lelah. Di belakang yang lain terbaring Mika, seorang pria yang lebih muda, tak lebih dari 35 tahun, pucat karena kemoterapi selama berbulan-bulan. Mereka memiliki diagnosis yang sama, kanker stadium 4. Prognosis keduanya suram. Namun semangat mereka sungguh berbeda. Elia memiliki harapan. Ya. Ia menyimpan buku catatan di meja samping tempat tidurnya. Setiap pagi betapapun lemah ia menulis satu alasan lagi untuk hidup. Ada hari-hari yang sederhana, yaitu saya ingin untuk melihat langit lagi. Di hari-hari lain, terasa begitu kuat saya untuk menggendong cucu perempuan saat ia belajar berjalan. Bahkan ketika rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh bagai api, ia memandang keluar jendela dan berbisik, "Bukan hari ini maut, bukan hari ini." Para perawat sering menemukannya sedang mengobrol dengan tanaman di luar jendela, menyemangati burung pipit kecil yang mampir ke ambang jendela. Ia tersenyum kepada para dokter. Ia bertanya tentang pasien lain. Pelan-pelan ia menjadi sumber cahaya yang tenang di bangsal onkologi. Tetapi orang kedua, Mika, sama sekali tidak seperti itu. Ia berhenti memandang luar jendela beberapa minggu yang lalu. Berhenti menjawab panggilan. Berhenti berharap. Ia percaya bahwa penyakitnya telah menang. Dalam benaknya, tubuhnya adalah kuburan yang kebetulan masih ia hirup. Infus dan mesin hanyalah pengingat kejam tentang betapa ia merasa terjebak. Ia mengabaikan dorongan, bahkan ketika Elia mencoba berbicara lembut kepadanya. Pada suatu malam yang hujan, keheningan di kamar 407 terasa lebih pekat dari sebelumnya. Elia terbatuk-batuk keras, mengulurkan tangan melintasi ruang di tempat tidur mereka dan berkata, "Mika, tahukah kau apa yang kutulis hari ini? Aku menulis untuk melihatmu keluar dari ruangan ini. Kau penting, kau sungguh penting." Mika tidak menjawab. Ia menatap dinding. Pagi harinya, Mika sudah pergi. Para dokter mengatakan jantungnya berhenti berdetak di malam hari. Elia menangis dalam diam. Bukan hanya karena kehilangan itu, tetapi juga karena rasa sakit mengetahui Mika telah meninggal tanpa pengharapan. Kegelapan itu merengutnya sebelum penyakit itu. Minggu berganti bulan, kondisi Elia tidak membaik, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tetap membara dan membara.
Suatu hari di luar dugaan, seorang dokter datang dan berkata, "Hasil pemindai Anda menunjukkan kemunduran. Kami tidak dapat menjelaskannya, tetapi kankernya menyusut." Elia menangis, bukan hanya karena ia mungkin hidup, tetapi karena ia masih bisa hidup. Ia dapat memberitahu orang lain bahwa pengharapan lebih dari sekedar perasaan. Pengharapan adalah sebuah kekuatan. Pengharapan tidak menyembuhkan segalanya, tetapi ia menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu tekad untuk terus berusaha dan untuk terus hidup. Pesan moral di sini, pengharapan bukanlah janji bahwa hidup akan mudah, tetapi pengharapan adalah jangkar yang mencegah kita hanyut ke dalam kegelapan. Seorang meninggal karena kehilangan pengharapan, yang lain hidup karena ia berpegang teguh padanya dengan segala yang dimilikinya. Saudara, itu adalah cerita pertama. Lebih afdol lagi saya bikin cerita kedua yang berjudul Surat. Ini juga diberikan judul oleh Artificial Intelligence. Oke. Ya, beginilah kisah yang kedua. Ada suatu penjara yang terkubur jauh di dalam gurun pasir. Benteng batu dan kesunyian. Dindingnya tebal, udaranya kering, dan para penjaganya lebih dingin daripada angin yang bersiul menembus jeruji besi. Di sel nomor 38, dua perempuan berbagi lempengan beton dan selimut tipis. Yang pertama namanya Laila, mantan guru sekolah, telah mendekam di penjara selama 3 tahun. Matanya lelah namun waspada, jari-jarinya selalu bergerak, merajut, mengepang, menulis garis di tanah. Wanita kedua namanya Samira, yang 10 tahun lebih muda. Masih baru. Dia ditangkap karena berbicara terlalu frontal, terlalu bebas. Suaranya masih memancarkan api dunia luar. Tapi pengharapan tak bertahan lama di tempat ini, bukan tanpa bantuan. Suatu hari, seorang penjaga melemparkan 2 amplop surat ke dalam sel mereka. Satu ditujukan kepada Laila, satu untuk Samira. Laila membuka amplopnya perlahan. Tangannya gemetar. Di dalamnya terdapat surat dari saudara perempuannya, bunyinya. "Kami sudah berbicara dengan pengacara. Mereka sudah datang. Ada rencana. Kau tidak akan dilupakan. Bertahanlah, kau akan pulang." Air mata mengenang di mata Laila. Bukan karena sedih, melainkan karena gelombang kemungkinan yang tiba-tiba. Sebuah alasan, sebuah pengharapan. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menempelkannya di dada bagai detak jantung. Samira sambil tersenyum merobek suratnya, mengharapkan penghiburan yang sama. Tetapi senyumnya pudar saat ia membaca. "Samira, aku tak tahu bagaimana cara memberitahumu. Suamimu Amir, dia ditembak saat protes minggu lalu. Dia telah tiada." Surat itu jatuh dari tangannya. Lututnya lemas. Ia tak berbicara selama berjam-jam. Laila mencoba memeluknya, tetapi Samira berbalik menghadap dinding, meringkuk seperti daun yang mengering di bawah sinar matahari. Hari-hari berikutnya menceritakan 2 kisah yang berbeda. Laila berpegangan pada suratnya bagai tali penyelamat. Ia mulai menyisir rambutnya lagi, membisikkan nama-nama anaknya di malam hari. Ia memandangi matahari yang menyerap di dinding, merayap di dinding, dan membayangkan di mana hari ia akan berjalan bebas di bawahnya. Ia mulai bernyanyi lirih, lagu-lagu lama, lalu lagu pengantar tidur. Beberapa sipir mengejeknya, namun para perempuan di sel-sel terdekat mendengarkannya. Lagu itu bagaikan benang kehangatan yang menembus batu. Namun Samira memudar. Ia berhenti makan. Ia menatap pintu seolah pintu itu berhutang sesuatu padanya. Suatu malam ia berbisik, "Jika dia pergi, maka aku tak punya tempat lagi untuk pergi." Suaranya nyaris tak terdengar. Laila terjaga malam itu, mencoba menghidupkan kembali dirinya. "Kau punya tempat, kau punya diri sendiri, kau punya hari esok. Bahkan di sini kamu masih dapat menemukan cara untuk hidup, jika bukan karena dia, untuk menghormatinya."
Namun Samira sudah terlalu jauh. Pengharapannya itu telah terkubur bersama suaminya. Dan ia meninggal sebelum matahari terbit. Diam-diam, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Berapa minggu kemudian Laila dibebaskan. Pucat, kurus, tetapi masih hidup, masih berdiri. Saat melayangkan keluar menuju cahaya gurun yang terang benderang dan menyilaukan, ia membawa kedua surat itu di tangannya. Satu surat tentang kehidupan, satu surat tentang kehilangan. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan Samira bahwa ia tidak akan melupakan pengajaran itu. Pengharapan tak selalu mengubah realitas kita, namun ia akan mengubah alasan kita untuk tetap bertahan hidup. Samira memiliki cinta, namun tanpa harapan, cinta saja tak mampu membuatnya tetap hidup. Lela memiliki cinta, dan secerah kebebasan, secerah pengharapan, dan secerah itulah yang menyelamatkannya. Oke saudara, itu adalah dua kisah tentang pengharapan. Saya akan mulai pengajaran tentang pengharapan sekarang. Oke. Pendahuluan saudara. Pengharapan adalah salah satu kebajikan Kristen. Saudara, ini berarti bahwa terus-menerus menantikan dunia kekal, ya, yaitu menantikan surga. Bukanlah seperti yang dipikirkan sebagian orang modern, suatu bentuk pelarian atau angan-angan. Tetapi salah satu yang harus dilakukan oleh orang Kristen, kita harus pikir bahwa kita akan dapat masuk surga. Tetapi itu juga tidak berarti bahwa kita harus membiarkan dunia saat ini sebagaimana adanya. Saudara, jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang paling berbuat hebat di dunia ini, orang-orang Kristen yang top di dunia ini adalah hanyalah mereka yang paling banyak memikirkan perkara di atas, yaitu perkara di dunia berikutnya, yaitu perkara di surga. Para rasul sendiri, 12 murid Yesus tambah Rasul Paulus, yang memulai pertobatan di Kekaisaran Romawi, orang-orang hebat yang membangun abad pertengahan, kaum evangelis Inggris yang menghapuskan perdagangan budak, semuanya meninggalkan jejak mereka di bumi yang luar biasa, justru karena pikiran mereka disibukkan dengan surga. Jika Anda fokus pada surga, karena orang-orang Kristen sebagian besar telah berhenti memikirkan dunia lain, mereka menjadi sangat tidak efektif dalam pelayanan mereka di bumi. Ya, kalau kita masih berhenti mikirin surga, yang kita bikin cuan, kalau yang kita pikirin bagaimana gua ditinggikan di dunia ini atau bagaimana relasi saya, maka kita tidak akan efektif dalam pelayanan kita di bumi. Jadi Kolose 3 ayat 1 sampai 4 kita baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Saudara, ini ada satu kata yang bagus, mungkin Anda boleh simpan, ya. Jika Anda fokus untuk surga, maka Anda akan mendapatkan surga dan bumi. Oke, asik ya. Jika Anda fokus untuk bumi, maka Anda tidak akan mendapatkan keduanya. Tampaknya aturan yang aneh, tetapi sesuatu seperti itu dapat dilihat di dalam hal-hal kecil kita lainnya. Ya, saya akan tunjukkan. Kesehatan adalah berkat yang luar biasa. Tetapi saat Anda menjadikan kesehatan sebagai salah satu tujuan utama dan langsung, Anda mulai menjadi orang yang aneh dan membayangkan ada yang salah dengan diri Anda. Kalau Anda bayangkan, wah, pinggang saya begini ya, jangan-jangan saya begini. Wah, di sini kok saya pegel ya, jangan-jangan saya ada penyakit ini. Kalau kita fokusnya itu, kita malah akan menjadi orang yang salah gitu loh, saudara. Harusnya Anda hanya mungkin mendapatkan kesehatan jika Anda menginginkan hal yang lain. Makanan bergizi, gym,
pekerjaan, kesenangan, udara terbuka. Ya. Dengan cara yang sama, kita tidak akan pernah menyelamatkan peradaban, yaitu bumi, selama peradaban menjadi tujuan kita. Kita harus belajar untuk lebih menginginkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, saudara, jika saudara mau menjadi efektif di bumi, pekerjaan segala macam saudara, keluarga saudara di bumi itu baik, Anda jangan belajar untuk yang di bumi. Anda belajar untuk menginginkan sesuatu yang lain, yaitu menginginkan surga. Nah, saudara, kebanyakan dari kita merasa sangat sulit menginginkan surga sama sekali. Kecuali sejauh surga berarti, wah, saya akan ketemu lagi dengan teman-teman saya yang sudah meninggal. Saya akan ketemu dengan suami saya yang sudah meninggal. Saya akan ketemu lagi dengan istri saya atau adik saya, papa saya, mama saya yang sudah meninggal. Mungkin dengan itu kita menginginkan surga, tetapi kita harus menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, saudara. Ya. Jadi salah satu alasan kita mengalami kesulitan ini karena kita belum terlatih, kita belum banyak pendalaman Alkitab tentang surga, sehingga kita tidak tahu di sana seperti apa. Jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena seluruh pendidikan kita cenderung memikirkan perkara kita di dunia. Ada pelangi setelah hujan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya karena Ia adalah janji-janjinya selalu ditepati. Yang kita pikirkan adalah di sini. Cobalah kita pikirkan surga. Alasan lainnya adalah ketika keinginan sejati akan surga hadir dalam diri kita, sebenarnya surga udah hadir di dalam kita itu tidak menyadari. Kebanyakan orang, jika mereka benar-benar belajar untuk melihat ke dalam hati mereka sendiri, akan tahu bahwa mereka menginginkan dan sangat menginginkan sesuatu yang tidak diperoleh di dunia ini. Ada berbagai macam hal di dunia ini yang menawarkan untuk memberikannya kepada Anda. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar menepati janjinya. Di sini siapa ingin kebahagiaan? Apakah dunia benar-benar menepati janjinya? Ya. Misalnya kerinduan yang muncul dalam diri kita ketika kita pertama jatuh cinta, atau pertama kali memikirkan mau keluar negeri, atau pertama kali mempelajari beberapa subjek yang menggairahkan kita. Itu adalah ketika kita jatuh cinta, kita pikir kita akan dipuaskan dengan menikah. Waktu kita belajar ke luar negeri, memikirkan luar negeri, kita pikir, wah, dengan perjalanan kita akan puas. Atau dengan kita mempelajari beberapa subjek, kita puas. Nah, tetapi ini saudara, kerinduan yang tidak dapat benar-benar dipuaskan oleh pernikahan, perjalanan, atau pembelajaran. Ya, ada orang terlalu banyak nonton Disney ya, forever in love, forever. Tahu nggak saudara, pernikahan itu bukan seperti yang ditunjukkan oleh Disney, ya. Tapi sekarang saya tidak berbicara tentang apa yang biasanya disebut pernikahan yang tidak berhasil, atau liburan yang gagal, atau karir yang dapat dipelajari. Saya berbicara tentang kemungkinan terbaik yang dapat diberikan kepada kita, ya. Saudara, kita jujur, saudara. Ada sesuatu yang kita pegang pada saat pertama kerinduan itu. Misalnya jatuh cinta lah, yang terus memudar begitu saja dalam kenyataan. Ya, saya pikir semua orang tahu apa yang saya maksud. Istri Anda mungkin istri yang baik. Suami Anda mungkin suami yang baik. Anda ke luar negeri, hotel dengan pemandangan mungkin sangat bagus. Dan chemistry mungkin pekerjaan itu sangat menarik, tetapi ada sesuatu yang luput dari perhatian kita, yaitu bahwa bagaimanapun kita menikah untuk mendapatkan wanita yang sempurna, untuk mendapatkan pria yang sempurna, pasti ada aja yang bikin kesel, tidak pernah benar-benar memuaskan kita, saudara. Oke? Saudara, sekarang ada dua respon yang salah untuk menghadapi fakta ini, dan satu respon yang benar. Oke, saudara mengerti maksud saya,
bahwa dunia ini tidak bisa untuk memuaskan kita. Sesuatu anggapan yang kita pikir akan memuaskan kita, ternyata realitasnya lama-lama akan memudar. Itu fakta, saudara. Ya, sekarang ada dua cara yang salah dalam menghadapi fakta ini dan satu cara yang benar. Cara pertama adalah si bodoh. Cara si bodoh, dia menyalahkan hal-hal itu sendiri. Ya, dia terus berpikir sepanjang hidupnya bahwa jika saja dia mencoba wanita lain atau pergi berlibur yang lebih mahal atau apapun itu, maka kali ini dia benar-benar menemukan suatu misterius yang semua kita cari, yang benar-benar memuaskan kita. Ya kan? Jadi sebagian besar orang kaya yang bosan, yang tidak pernah puas, yang tidak bahagia di dunia ini adalah tipe ini, saudara. Wah, saya ada duit. Wah, saya pergi ke negara ini. Biasa aja, saya kira saya bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Mungkin tahun depan saya keluar negeri lagi. Tidak begini. Ini cuma salah hotelnya lah, salah manajemennya. Dia menyalahkan hal-hal seperti itu. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berpindah dari satu wanita ke wanita lain, melalui pengadilan perceraian, karena dia bilang di ini nggak cocok nih, nanti dapat yang lagi nggak cocok lagi, dapat ini nggak cocok lagi, saudara. Ya, dan dari satu benua ke benua lain, benua ini mengecewakan. Mungkin kalau saya pergi ke benua lain nggak seperti ini gitu loh. Dari satu hobi ke hobi lain, selalu berpikir bahwa yang terbaru adalah yang asli, dan pada akhirnya selalu kecewa dan selalu kecewa dan selalu kecewa, saudara. Itu adalah cara si bodoh. Dia salahin dia punya objek. Nah, yang kedua adalah cara pria bijaksana yang kecewa, saudara. Ia segera memutuskan bahwa semua itu hanyalah memberi kenikmatan sementara. Wah, hebat ya. Dia tahu dunia ini kenikmatan sementara. Tentu saja katanya seorang merasa seperti itu saat masih muda, masih belum tahu apa-apa. Dia belum tahu nanti udah usia seperti saya. Seperti itu, saudara. Namun saat kamu mencapai usia sepertiku, kamu sudah menyerah mengejar ujung pelangi. Maka ia pun tenang dan belajar untuk tidak berharap terlalu banyak dan menekan bagian dirinya yang dulu, seperti yang katakan, menangis untuk bulan. Nah, ini tentu saja adalah cara yang jauh lebih baik daripada yang pertama, yang akan membuat seseorang jauh lebih bahagia, nggak terlalu berharap, tidak terlalu mengganggu masyarakat. Cara ini cenderung membuatnya menjadi orang yang sok suci. Ia cenderung bersikap lebih superior terhadap apa yang ia sebut, ya masih cupu kamu, masih remaja, garam berapa sih yang lu makan, ya. Tetapi secara keseluruhan, ia menjalani kehidupan yang dengan cukup nyaman. Itu akan menjadi jalan yang terbaik yang dapat kita tempuh jika manusia itu tidak ada kehidupan setelah itu, jika manusia tidak hidup selamanya. Ya, dalam kehidupan dia di dunia ini mungkin dia akan menjadi cukup nyaman dibandingin orang yang terlalu berharap dan menyalahkan hal-hal sebagai segala sesuatu yang buruk. Namun bagaimanakah jika kebahagiaan tak terbatas, saudara? Saudara, sekarang saya lagi mencoba menggali pengharapan di dalam diri saudara. Bagaimana jika kebahagiaan yang tak terbatas, yang kekal itu benar-benar ada, saudara? Menunggu Anda, mendukung seorang yang benar-benar mendapat mencapai ujung pelangi. Dalam hal ini akan sangat disayangkan jika Anda mengetahui itu terlambat atau sesat setelah kematian. Bahwa dengan akal sehat kita yang seharusnya telah menghambat kemampuan kita untuk menikmatinya. Karena itu, kita akan masuk ke jalan orang Kristen. Orang Kristen jalannya adalah jalan yang penuh pengharapan. Dengan kata lain, jika Anda nggak ada pengharapan, Anda bukan orang Kristen. Ya, jalan orang Kristen akan berkata seperti ini. Makhluk tidak dilahirkan dengan keinginan, kecuali kepuasan untuk keinginan tersebut ada. Ya, seorang bayi merasa lapar. Ya, keinginan, ya ada namanya makan untuk memuaskan dia. Seorang bebek ingin berenang, ya ada yang namanya air. Pria merasakan hasrat seksual, ya ada yang namanya seks.
Nah, saudara, jika dengan cara orang kaya, cara si orang bodoh, dan orang pria bijak sering kecewa itu, dia katakan bahwa saya tidak menemukan di dalam diri saya keinginan yang dapat dipuaskan oleh dunia ini. Ya, nah, saudara, tetapi orang Kristen berkata seperti ini, jika saya menemukan di dalam diri saya keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain, untuk surga. Nah, ya, tetapi jika tidak ada kesenangan duniawi yang dapat benar-benar memuaskan kita, itu tidak membuktikan bahwa dunia ini adalah penipuan. Ya, yang penipuan hati-hati, dia pakai WA, pakai QRIS, ya itu bahaya. Tapi alam semesta ini bukan penipuan, saudara. Bumi ini bukan penipuan. Tetapi mungkin, saudara, ya, kenapa kita mengalami kesenangan duniawi tetapi sementara di dunia ini? Ya, mungkin kesenangan duniawi tidak pernah dimaksudkan untuk memuaskan kita, tetapi hanya untuk merangsang, untuk menunjukkan hal yang nyata. Ya, untuk merangsang, saudara tahu ya, dirangsang tapi nggak dikasih kepuasan, supaya kita mencari kepuasan dalam hal yang nyata. Jika memang demikian, di satu sisi saya berhati-hati untuk tidak pernah meremehkan atau tidak bersyukur atas berkat-berkat duniawi ini. Dan di sisi lain, tidak pernah salah mengira berkat-berkat itu sebagai sesuatu yang lain yang hanya merupakan semacam tiruan, gema, atau fata morgana. Apa yang kita dapat di dunia ini untuk merangsang bahwa kita mempunyai keinginan untuk sesuatu yang paling tinggi, yang Rasul Paulus katakan jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, jauh lebih berharga, jauh lebih kaya dari apa yang ada di dunia ini. Ya, saudara, jika Anda mempunyai pengharapan seperti itu, spirit Anda akan naik total, saudara. Saya harus tetap menghidupkan di dalam diri saya keinginan untuk dunia saya yang sejati, yang tidak akan saya temukan sampai setelah kematian. Saya tidak boleh membiarkannya tertutup salju atau diabaikan. Saya harus menjadikan tujuan utama kehidupan ini untuk terus maju ke negara surga dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama, saudara. Ya, saudara, ada orang bilang, Anda pengen ke surga, Anda pengen di dalam surga itu menghabiskan kekekalan dengan hanya bermain harpa. Ya, saya akan bahas tentang harpa, mahkota, dan emas yang ada di surga. Tidak perlu khawatir dengan orang-orang suka menertawakan Anda yang mencoba membuat pengharapan Kristen tentang surga menjadi menggelikan dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin menghabiskan kekekalan dengan memainkan harpa. Jawaban bagi orang-orang seperti itu adalah, jika mereka tidak dapat memahami Alkitab, buku yang ditulis untuk orang dewasa, mereka tidak boleh membicarakannya. Semua gambaran Alkitab, harpa, mahkota, dan emas tentu saja hanya merupakan upaya simbolis untuk mengungkapkan hal yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata di dunia ini. Harpa atau alat musik disebutkan karena bagi banyak orang, musik adalah hal yang dikenal dalam kehidupan saat ini yang paling kuat menunjukkan kegembiraan dan keterbataskan. Jadi, kalau kita bilang di surga ada harpa, itu menunjukkan kesenangan dan ketidakterbatasan akan kesenangan. Nah, saudara, mahkota disebutkan untuk menunjukkan fakta bahwa mereka yang bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan berbagi kemuliaan, saudara, kemegahan, kuasa, dan sukacitanya. Kemuliaan, saudara, itu adalah mahkota. Jadi harpa itu kegembiraan, mahkota adalah kemuliaan, dan emas bukan jalan dari emas. Katanya ada di surga itu cuman untuk menunjukkan bahwa di dalam surga itu emas disebutkan untuk menunjukkan kekekalan surga, keabadian surga, karena emas tidak berkarat, dan betapa berharganya surga itu. Ya, saudara, demikian saya rasa saudara dapat mengerti. Ya, ayat-ayat Alkitab tentang pengharapan, saya ada 4 lembar. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, saudara, ya. Amsal 10 ayat 28. Pengharapan orang benar akan menjadi sukacita, saudara, tetapi pengharapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Amsal 13 ayat 12. Pengharapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Roma 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Satu lagi, Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amsal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Luar biasa, saudara cerna sendiri. Dan sebagai penutup, nah saudara, kita sebagai orang Kristen perlu menekankan bahwa pengharapan sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang realitas bagi kehidupan kita. Bukan angan-angan pasif, melainkan kerinduan mendalam akan sukacita dan kepuasan abadi yang ditemukan di dalam Tuhan. Pengharapan Kristen berarti merindukan surga dan percaya bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Semakin orang Kristen memusatkan perhatian mereka pada surga, mereka akan semakin efektif hidup di dunia ini, jauh dari membuat orang merasa dunia lain itu tak berguna. Pengharapan sejati menginspirasi keberanian saudara, integritas, moral, dan kasih yang rela berkorban. Pengharapan mengingatkan orang percaya bahwa kesenangan duniawi hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Dimaksudkan untuk merangsang, bukan untuk memuaskan. Dan bahwa keinginan terdalam mereka hanya dapat dipuaskan di dalam Tuhan. Dengan demikian, pengharapan menopang orang Kristen dengan tujuan, kekuatan,
dan visi yang akan melampaui segala masalah hidup dan pergumulan saat ini, saudara. Oke, saudara, kita simpel aja. Demikian firman Tuhan. Dan untuk menggambarkan pengharapan yang lebih itu lagi, saya akan menggambarkan surga di pelajaran minggu depan. Ya, judulnya adalah Forever, yang muda selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Benar ya Tuhan, pengharapan kami hanya kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya pengharapan dalam Engkau, pengharapan yang nyata dan tak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu malam hari ini kami menaruhkan harapan kami, bukan kepada manusia, bukan kepada perusahaan, bukan kepada organisasi, tapi pengharapan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau pemilik segala-galanya. Sebab itu kami bersyukur buat pengajaran malam hari ini. Kami disegarkan jiwa kami disemangatkan, sebab di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya, kiranya urapan daripada Roh Kudus mengalir di kehidupan hamba-Mu ini, tambah-tambahkan terus hikmat, wahyu daripada Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami yang ada di kelas ini, berkati kami semuanya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Engkau tidak ada kecewaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus mengakhiri Bible Study malam hari ini dan menerima berkat yang daripada Roh Kudus. Mari kita menutup. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kita disempurnakan sampai kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, sampai Dia menjemput kita di awan permai, dan kasih karunia Tuhan tetap ada di dalam kita, memberikan pengharapan kita kepada kita, dan untuk selama-lamanya. Mari kita memberikan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itu sangat worth it sekali, sangat pantas sekali, dan hanya itu saja. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.